Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki ibadah Minggu Prapaskah keempat ini dengan pengakuan. Penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Disilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup manusia dinamis, selalu berganti dan berubah. Minggu lalu kita masih dapat beribadah bersama di gereja. Hari ini kita beribadah melalui rumah kita masing-masing. Sekalipun demikian, ada satu yang tidak pernah berubah, yaitu kasih setia Tuhan atas hidup kita. Karena itu mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan bersama syukur padamu ya Allah. Ketika kami menyadari akan perlindungan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan, sudah sepatutnya kami dapat menyatakan syukur kami kepada Tuhan, dan kami dapat menunjukkan kasih kami kepada Tuhan dan sesama kami. Hanya kelemahan manusiawi kami terkadang menghalangi kami untuk dapat melakukannya. Karena itu bersama dengan peribadatan saat ini kami mohon perkenan Tuhan, agar Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, serta memberi kesempatan kepada kami untuk hidup benar dengan menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita pujikan bersama di muka Tuhan Yesus. Sekarang terimalah berita anugerah dari Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu,
muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita akan meresponnya dengan menyanyikan Ku Berbahagia. Akan menerima pelayanan firman Tuhan, karena itu mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah, karena dalam peribadatan saat ini Engkau berkenan berfirman bagi kami. Karena itu kami percaya bahwa Engkau pun menguasai kami dengan Roh Kudus, sehingga melaluinya kami dimampukan untuk mengerti kehendak Tuhan dan dimampukan juga untuk melakukannya. Berfirmanlah Bapa, kami bersedia mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan leksionari kita hari ini yang terambil dari Injil dapat kita baca dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan 41. Tetapi kali ini saya akan mengajak kita untuk kita membaca hanya sampai dengan ayat yang ke-7 saja. Kita buka bersama Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian bunyinya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan ada malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Demikianlah bacaan kita saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, diakui atau tidak, setiap kali kita diberikan kesempatan untuk membayangkan pelayanan penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus, maka biasanya secara spontan yang muncul dalam benak kita adalah sesuatu yang sifatnya instan dan spektakuler. Artinya, biasanya kita akan membayangkan bahwa Yesus mengatakan sesuatu hal kepada orang yang sakit atau melakukan satu tindakan tertentu kepada orang yang sakit itu, dan seketika itu juga maka orang yang sakit tadi menjadi sembuh. Tetapi hal yang demikian tidak kita dapati di dalam bacaan kita. Sebab alih-alih melakukannya dengan instan dan spektakuler, Yesus justru melakukannya dengan proses tertentu. Mulai dari meludah ke tanah, mengaduk ludahnya itu dengan tanah, mengoleskan adukan ludahnya itu di mata orang buta tadi, dan setelah itu Yesus minta orang buta tadi untuk membasuhkan dirinya di kolam Siloam. Dan ketika si orang buta tadi melakukan sesuai dengan prosedur yang diberitakan oleh Yesus, maka orang buta tadi sembuh. Pertanyaannya,
Kenapa Yesus memilih untuk melakukan proses penyembuhan kepada si orang buta tadi dengan prosedur tertentu? Kenapa Yesus tidak melakukannya dengan cara yang instan? Padahal dengan kemahakuasaan yang dimilikinya, Yesus sangat bisa melakukannya. Nah jemaat, kalau kita memperhatikan bacaan kita, memang kita tidak mendapatkan keterangan detail tentang apa yang menjadikan alasan Yesus lebih memilih melakukan pelayanan penyembuhan dengan cara yang prosedural atau dengan proses tertentu. Tetapi kalau kita memperhatikan konteksnya saat itu, kita akan mendapati ada hal yang menarik yang bisa kita pelajari. Nah konteksnya itu diantaranya adalah yang pertama, Yesus melakukan pelayanan penyembuhan itu ketika dia sedang lewat. Artinya pelayanan penyembuhan itu dilakukan oleh Yesus bukan by design, bukan direncanakan, tetapi spontan dikerjakan oleh Yesus. Yang kedua, pelayanan penyembuhan itu juga dilakukan oleh Yesus bukan karena permintaan dari si buta tadi, tetapi karena keputusan Yesus sendiri. Dan yang ketiga, pelayanan penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus tadi dikerjakan oleh Yesus sesaat setelah Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya tentang apa yang menjadi alasan sehingga si buta tadi mengalami buta sejak lahirnya. Nah saudara, kalau kita memperhatikan konteks yang demikian, rasanya kita mendapati bahwa sebenarnya Yesus bisa saja mengabaikan orang buta tadi. Yesus sebenarnya bisa saja tidak melakukan pelayanan penyembuhan kepada si orang buta tadi. Sebab dia sedang lewat, artinya dia sedang melakukan sesuatu hal, dia sedang mengerjakan misi tertentu, dia sedang merencanakan sesuatu hal. Yang kedua, orang buta itu sendiri juga tidak memintanya. Artinya bisa saja orang buta itu sudah menerima kenyataannya. Apalagi disebutkan dia sudah buta sejak dari lahir. Dan yang ketiga yang saat itu dibutuhkan oleh murid-muridnya bukan menyaksikan pelayanan kesembuhan, tetapi mendapatkan penjelasan tentang apa yang menjadikan alasan sehingga si orang buta itu harus mengalaminya sejak dari lahir. Tetapi bagi Yesus sendiri tidak ada sesuatu yang harus diabaikan. Terlebih jikalau itu berurusan dengan pekerjaan Allah. Karena itu sekalipun pada saat itu tidak ada yang memintanya. Tidak ada yang memohon kepada Yesus untuk melakukan karya penyembuhan. Tetapi diri Yesus sendiri yang meminta atau yang menuntut dirinya untuk melakukan hal itu. Sebab Yesus sadar bahwa misinya adalah mengerjakan pekerjaan Allah. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yesus pada saat dia lewat itu sebenarnya merupakan bentuk dari ajakan Yesus agar kita peka dan peduli kepada kondisi sekitar. Peristiwa-peristiwa yang terjadi saat kita sedang lewat sebenarnya tidak pernah netral. Ia selalu mengundang kita untuk memberikan respon atasnya. Terlepas apakah ada orang yang meminta kita atau tidak, memanggil kita secara khusus atau tidak. Kenapa demikian? Sebab sebagai anak Allah, tugas kita adalah memberitakan dan mengerjakan pekerjaan Allah, yaitu mewujudkan pemulihan relasi bagi dunia dengan dirinya. Dan itu diperlihatkan oleh Yesus ketika Yesus menyampaikan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Saat itu Yesus tidak menggunakan kata ganti orang pertama. Aku harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Tetapi Yesus memakai kata kita. Dengan kata lain, Yesus meminta kita untuk terlibat mewujudkan karya pemulihan itu. Nah, ajakan Yesus supaya kita juga terlibat dalam karya pekerjaan Allah juga diperlihatkan ketika Yesus memilih materi ludah dan tanah. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam konteks sehari-hari memang ludah seringkali dipakai sebagai media penyembuh. Sebab konon dalam ludah itu ada enzim yang dapat mempercepat penyembuhan luka. Tetapi kalau kita memperhatikan konteksnya saat itu rasanya kita mendapati bahwa ketika Yesus memilih ludah dan tanah,
Itu bukan hanya karena di dalam ludah itu ada enzim penyembuh luka, tetapi itu sebenarnya merupakan lambang bahwa sesuatu yang dilihat lemah, sesuatu yang dilihat tidak berharga, sesuatu yang dilihat terbatas, itu sangat bisa dipakai Tuhan untuk menjadikan sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna. Nah, siapa sih yang biasanya disebut sebagai yang lemah, yang terbatas, yang tidak berguna? Bukankah itu manusia sendiri? Artinya ketika Yesus memilih ludah, ketika Yesus memilih tanah, Yesus sebenarnya mengingatkan kita agar kita tidak menjadikan kelemahan kita, keterbatasan kita sebagai alasan untuk kita tidak ikut ambil bagian melakukan pekerjaan Allah. Selain itu, ajakan Yesus kepada kita untuk kita terlibat di dalam karya pemulihan itu juga terlihat ketika Yesus memilih metode yang tidak instan. Dia memilih untuk melakukan prosedur meludah ke tanah, mengaduk ludah itu dengan tanah, mengoles adukan itu di mata si buta, dan meminta orang buta tadi untuk membasuh diri. Prosedur pemilihan tersebut kemungkinan besar dipilih oleh Yesus untuk mengajak kita menyadari bahwa kesembuhan dan pemulihan selain kerap mengalami tahap yang tidak sebentar, juga seringkali membutuhkan peran serta dari manusia itu sendiri. Nah, di sini ketahanan dan kesabaran dalam menjalani proses itu tahap demi tahap sangat diperlukan. Dan ingat, Allah senantiasa hadir dalam setiap tahapan proses tersebut. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana telah kita ketahui saat ini dunia sedang dalam situasi sakit dan membutuhkan pemulihan terkait dengan wabah COVID-19. Sudah ada banyak himbauan, sudah ada banyak seruan yang disampaikan kepada kita yang melaluinya kita mestinya tidak boleh melewatinya begitu saja. Kita tidak boleh mengabaikannya begitu saja. Kita secara khusus diminta untuk ikut ambil bagian di dalamnya. Nah, syukur kepada Allah dalam keterbatasan kita sebagai ludah dan tanah, Tuhan berkenan memakai kita untuk ikut berkontribusi mengupayakan hal yang terbaik bagi lingkungan sekitar kita. Salah satunya yang kita kerjakan saat ini, yaitu melakukan ibadah di rumah kita masing-masing sebagai upaya kita untuk meminimalisasi dan memutus rantai penularan. Tentu saja saudara, apa yang kita lakukan saat ini tidak kemudian akan serta-merta membuat wabah itu hilang begitu saja, tidak kemudian serta-merta membuat dunia ini menjadi pulih seketika. Sebab semua yang bertumbuh secara organis lazimnya memakan waktu dan proses yang panjang. Apalagi BNPB sendiri juga menyatakan bahwa waktu yang diperlukan oleh Indonesia khususnya untuk mengatasi hal ini setidaknya sampai dengan akhir Mei 2020. Tetapi ingat, firman Tuhan kita kali ini mengingatkan kita bahwa Tuhan senantiasa melihat dunia. Tuhan tidak pernah abai untuk melakukan karya kesembuhan dan pemulihan bagi dunia. Sekalipun demikian, Tuhan melibatkan kita dalam segala keterbatasan dan keberadaan diri kita untuk ikut ambil bagian dalam upaya pemulihan tersebut. Sebab dengan melakukannya, kita mewartakan karya Allah. Dan ingat saudara, ketika semua proses dan prosedur tersebut kita lakukan dengan tabah, dengan setia, dan dengan terus berpengharapan, bukan tidak mungkin kita akan dimampukan untuk melihat dan menyaksikan karya Allah tidak lagi dari hal yang sifatnya fisik, tetapi juga dari hal yang sifatnya spiritual. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu kali ini mengingatkan kami bahwa kami pun dalam segala keterbatasan kami, Tuhan izinkan untuk terlibat memulihkan dunia. Karena itu berkati apa yang kami lakukan saat ini Tuhan, dan berkaryalah atasnya, sehingga kami ikut ambil bagian menjadikan dunia ini semakin baik, semakin pulih dari hari ke hari. Amin. Untuk merespon firman Tuhan kita saat ini, saudara, saya undang untuk bangkit berdiri bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita.
kita nyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilahkan duduk, dan saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Kita akan mendengar bersama kesaksian Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 7 dan ayat yang ke-8 yang demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kita akan kumpulkan persembahan kita dengan menyanyikan bersama Urip Kang Sakmestine. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah, karena Engkau izinkan kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami meyakini benar ini bagian dari pemeliharaan iman yang Tuhan berikan bagi kami. Karena itu bantu kami untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami tidak lagi menjadikan keterbatasan kami sebagai alasan kami untuk tidak ikut ambil bagian di dalam karya pemulihan Tuhan. Tapi biarlah justru dengan menyadari akan keterbatasan kami menyerahkan diri kami untuk dipakai Tuhan sepenuhnya. Sebab di dalam Tuhan tiada yang mustahil. Yang lemah Tuhan akan kuatkan, yang terbatas Tuhan akan berikan kemampuan luar biasa. Karena itu kami juga meyakini bahwa apa yang menjadi pergumulan dunia saat ini terkait dengan wabah virus corona, Tuhan juga mengetahuinya, Tuhan melihatnya, dan Tuhan berkarya atasnya. Terima kasih untuk banyak kesaksian kesembuhan yang dirasakan oleh saudara-saudara kekasih kami, baik yang ada di luar negeri maupun yang ada di dalam negeri. Dan semua itu menjadi bagian dari pengharapan yang kami miliki. Karena itu kami mempercayakan segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dibantu oleh seluruh elemen masyarakat di dalam mengatasi hal ini, supaya semuanya membuahkan hasil. Yang sekarang sakit bisa mendapatkan kesembuhan, yang sehat akan semakin sehat dan memberikan kepedulian kepada sesamanya. Sebagai jemaat Tuhan di GKJ Nusuan, bantu kami Bapa untuk kami ikut ambil bagian melakukan himbauan pemerintah itu dengan sedapat mungkin membatasi pertemuan-pertemuan kami dalam lingkup yang lebih banyak. Memang itu tidak mudah Bapa, tetapi kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami untuk kami dapat melakukannya. Dan terima kasih kalau salah satunya Tuhan izinkan kami melakukannya pada saat ini, ketika Tuhan kumpulkan kami di rumah kami masing-masing. Kami meyakini Tuhan ada di tengah kami. Kami berdoa secara khusus bagi tenaga medis dimanapun mereka berada, yang merupakan garda terdepan pengatasan wabah corona ini. Kiranya kesehatan dan kemampuan Kau berikan bagi mereka, juga perlindungan, sehingga mereka mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Pemerintah bangsa kami kiranya Tuhan juga berikan kebijaksanaan untuk dapat menyikapi hal ini dengan baik, sehingga kepentingan seluruh rakyat Indonesia
dapat dirasakannya. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau juga izinkan kami untuk mengumpulkan persembahan. Kami meyakini Tuhan akan pakai itu untuk memperluas karya keselamatan Tuhan. Dan kami akan menutup doa kami saat ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Kita pujikan bersama Tak Kutaukan Hari Esok. Mundurlah dari tempat ini. Kembalilah ke tempat saudara-saudara berasal, jadilah saksi Kristus dengan mau ikut ambil bagian, mewujudkan karya pemulihan Tuhan. Dan kiranya apa yang kita lakukan berkontribusi untuk memulihkan dunia saat ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu untuk saudara semua. Salam untuk keluarga di rumah. Tuhan berkati.